Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPI Elsade Magelang yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari ini di mana Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita. Oleh karena itu, supaya kita lebih bersemangat lagi, lebih kuat lagi, lebih diberkati oleh Tuhan, kita menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 3. Yosua pasal 3, kita akan renungkan ayat 1 sampai ayat 17. Saya hanya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat, yaitu ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya ulangi ayat B, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Judul renungan kita pada hari ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bertanya kepada setiap orang, terlebih khusus kepada setiap anak Tuhan ya, apakah saudara mau mengalami keajaiban Tuhan? Apakah saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Saya percaya akan banyak saudara-saudara yang akan menjawab dengan berkata, ya, saya mau mengalami kuasa Tuhan. Saya mau mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di dalam pasal 3 ini dalam surat Yosua, di mana Allah melakukan keajaiban bagi bangsa Israel. Tentu di sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka banyak sekali mengalami keajaiban pertolongan Tuhan. Di dalam pasal Yosua pasal 3 ini kita akan melihat ada beberapa hal yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Perbuatan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan atau mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam ayat 15. Ayat 15 saya bacakan, berkata demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Bapak Ibu, dikatakan air sungai Yordan yang begitu luas, begitu dalam, dan sungai itu besar. Dikatakan sebak itu terbelah dua ketika para imam pengangkat tabut perjanjian baru mencelupkan kaki mereka ke dalam air sungai, ke tepi sungai Yordan. Air itu langsung terbelah dua. Itu mujizat yang Tuhan lakukan, keajaiban yang Tuhan lakukan di hadapan bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang membendung air itu bisa terbelah menjadi dua dan bisa menjadi pembatas yang tinggi sehingga di tengahnya ada jalan yang kering. Dan bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering untuk menyeberangi sungai Yordan tersebut masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di sini kita melihat bahwa tangan Tuhanlah, tangan Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang menahan air itu. Tangan yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita dapat melihatnya dengan mata iman kita. Karena itu benar-benar terjadi dan bangsa Israel dapat melihat keajaiban Tuhan secara langsung di depan keseluruhan bangsa Israel. Yang berikut, yang kedua, yang Tuhan kerjakan, pertolongan ajaib yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Bangsa yang kecil, bukan kecil arti sedikit Bapak Ibu, di sini artinya mereka adalah bangsa yang besar. Itu janji Tuhan nanti ketika Tuhan memberkati mereka di Kanaan. Dan bangsa Israel ini kenapa dikatakan kecil? Mereka punya banyak kekurangan Bapak Ibu, baik itu pasukan perang, dan mereka adalah bangsa yang sedang berperjalanan jauh, berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Tentu mereka tidak memiliki banyak persiapan-persiapan untuk menghadapi peperangan. Tetapi di dalam ayat 10 dikatakan, ayat 10, firman Tuhan, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, dan selanjutnya ada bangsa-bangsa
yang disebutkan di dalam ayat 10 lebih dari 1-2 bangsa. Ada banyak bangsa, mereka adalah orang-orang terkuat yang ada di Kanaan, dan mereka harus menghadapi mereka, harus berlawanan, berperang untuk merebut tanah Kanaan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan akan berperang bagi kamu. Tuhan akan menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di depan kamu. Supaya kamu tahu, kamu lihat bahwa Allah benar-benar ada di tengah kamu. Bapak Ibu, kembali lagi kita mengingat kalau minggu lalu kita belajar tentang generasi kedua. Di sini Allah ingin menunjukkan kuasanya. Seperti Tuhan menunjukkan kuasanya ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka menyeberangi laut mati. Di sana Allah membelah 2 laut mati itu pada generasi pertama dan generasi kedua. Allah juga ingin tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu hadir di tengah umatnya. Umat pilihannya, umat yang dikasihinya, dan tentu umat yang mengasihi Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini memperlihatkan kepada kita betapa luar biasanya Allah. Jikalau Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita, Dia akan melakukan sesuatu hal yang ajaib, hal yang besar. Mujizatnya terjadi di dalam kehidupan kita jika Allah ada di dalam kehidupan kita, ada di tengah keluarga kita. Untuk mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, untuk mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan, ada hal-hal yang mereka harus kerjakan sebelum mereka melihat mujizat Tuhan dan menikmatinya. Yang pertama dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu dapat membacanya, dikatakan sesudah kamu melihat tabut perjanjian. Tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, maka haruslah kamu berangkat. Mereka harus memandang tabut perjanjian itu. Untuk mereka tahu kapan para imam mengangkat tabut perjanjian, tentu bangsa Israel harus berfokuskan diri untuk selalu melihat, memandang kepada tabut perjanjian, supaya mereka tahu dan mereka harus bersiap-siap dan berangkat menyeberangi sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini juga kita dapat belajar ya, hal ini mengajarkan kepada bangsa Israel maupun dalam kehidupan kita untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Bukan pada ketakutan atau kemustahilan atau kekhawatiran kita maupun bangsa Israel pada saat itu, karena bangsa Israel sedang menghadapi bangsa yang besar di depan mereka, orang-orang Kanaan dan bangsa-bangsa lain yang kita baca di dalam ayat firman Tuhan tadi. Dikatakan bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka dalam ayat yang ke-10. Tuhan akan membela mereka. Oleh karena itu apa yang kita takutkan di dalam kehidupan kita? Apa yang sedang kita cemaskan? Apa yang sedang kita khawatirkan? Hal besar apa yang mungkin kita tidak dapat melewatinya, yang mungkin kita tidak dapat menerobosnya. Tetapi percayalah, jikalau kita mengundang Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, dalam kehidupan kita, hadir senantiasa, maka segala hal yang besar Tuhan akan lakukan bagi kehidupan kita yang mau mengasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang terus kepada Tuhan, jangan ragu dan jangan bimbang. Dan milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang mereka harus lakukan? Dikatakan bahwa harus ada jarak antara kamu di ayat yang keempat. Harus ada jarak di antara orang Israel dengan tabut perjanjian yang sedang diangkat oleh para imam. Jaraknya adalah 2000 hasta panjangnya. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan sikap penghormatan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka harus menghormati Allah yang kudus, Allah yang suci. Karena tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Mengapa mereka harus menghormati Allah? Ia adalah Allah yang kudus, Ia adalah Allah yang suci, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu
Kita pun dapat mengingat kembali peristiwa di Gunung Sinai, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai dan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya dan bangsa Israel itu harus tinggal di bawah Gunung Sinai dan dibuatlah pembatas dan mereka tidak boleh menyentuh pembatas tersebut, mereka tidak boleh mendekat atau melewatinya. Hukumannya adalah kematian, baik manusia maupun ternak mereka. Sebab apa? Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Oleh karena itu kita harus memberikan penghormatan, meninggikan Tuhan lebih dari segala-galanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada satu contoh yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu. Saat kapan kita harus menghormati Tuhan? Saat kita beribadah. Saat-saat ini adalah saat di mana kita beribadah online, beribadah dari rumah masing-masing. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama beribadahlah dengan kusut di hadapan Tuhan. Beribadahlah dengan rasa khidmat ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ketika kita beribadah tidak harus kita sambi, atau sambi itu artinya sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Berikan waktu khusus untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan, tidak membagi waktu kita sambil bekerja, sambil mendengarkan ibadah online. Oleh karena itu kita perlu menghormati dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, perintah Tuhan dalam ayat 5, kuduskanlah dirimu, baik para imam, baik bangsa Israel. Dikatakan bahwa besok kamu akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka, karena mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Dan ini juga merupakan pintu keajaiban Tuhan bagi bangsa Israel dan bagi kehidupan kita. Ketika kita belajar senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita baru merenungkan minggu lalu tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari jaga kekudusan hidup kita. Mata kita, tangan kita, mulut kita, seluruh hidup kita, jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Karena dengan kekudusan itu adalah hal yang berkenan untuk Allah hadir di dalam kehidupan kita. Hadir dengan menyatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yaitu Allah Bapak Ibu Saudara, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kita adalah yang kudus. Oleh karena itu pelihara kekudusan hidup kita. Setiap orang yang dalam kehidupannya selalu memandang Tuhan, menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupannya, dan yang terlebih lagi menjaga kekudusan hidupnya setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu Saudara, maka merekalah yang akan mengalami dan menerima keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka setiap hari. Oleh karena itu, mari kita adalah orang-orang yang rindu mengalami keajaiban Tuhan di setiap hari hidup kita, di sepanjang kehidupan kita. Karena Allah tidak tinggal diam, Dia menghargai orang-orang yang menghormati Tuhan, yang memandang terus kepada Tuhan, dan orang yang menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang kudus, Allah yang suci, kembali kami menghadap hadirat-Mu di dalam doa kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus dapat belajar tentang sejarah perbuatan ajaib-Mu terhadap bangsa pilihan-Mu, itu bangsa Israel. Kami pun adalah umat rajani, umat pilihan Allah yang Tuhan sudah kuduskan. Karena itu Tuhan bimbing kami terus, pegang kami dengan tangan kanan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu keluarga GPD El Shaddai Magelang yang diam di bumi kuat buat bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.